Selamat siang Pak Foyen, selamat siang Ibu Vincent. Apa kabar siang hari Selamat ini? siang. Selamat siang, Panji. Kabar baik, puji Pak Tuhan. Guru. Kabar baik. Baik, setelah kita melewati beberapa tahapan-tahapan yang sedikit menguji adrenalin kita, mulai kemarin bahkan sampai malam. Dari hari ini kita coba melakukan praktek coaching kita. Di sini sebentar saya Franciscus Arman dari SDK Pandang, CGP Angkatan 9, Kabupaten Manggarai Timur. Di sesi ini saya berperan sebagai observer. Lalu perkenalkan juga rekan saya dari SMA Negeri 3 Lambaleda. Boleh perkenalkan Pak? Baik, terima kasih banyak Pak Ansik. Perkenalkan, saya Foyen Timo, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Saya kembalikan Pak Ansik. Selanjutnya silakan Ibu, boleh perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Pak Ancik. Selamat siang. Jadi, perkenalkan, nama saya Ibu Yuvensia Agustina Boki, biasa dipanggil Ibu Yestin. Saya CGP Angkatan 9 dari SDK Santai 2 Ardus Borong. Terima kasih Pak Ancik, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Foyen, terima kasih Ibu Vincent. Baik, sebelum kita memulai kegiatan coaching kita, saya mohon izin Ibu Yuvensia untuk meninggalkan ruangan ini dulu sebentar. Berhubung saya akan melakukan percakapan dulu dengan Pak Foyen. Mohon izin Ibu, Ya. Ibu mungkin bisa keluar sedikit dari ruangan. Silakan Bu. Ya. Mic-nya jangan lupa dimatikan ya Bu. Baik, Pak Foyen, selamat siang. Selamat siang, Pak Ansik. Bagaimana kabarnya Pak Foyen? Puji Tuhan, Pak Ansik, kabar baik. Kalau Pak Ansik sendiri, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan Pak Foyen, setelah melewati perjuangan yang panjang, mulai dari kemarin sampai tadi malam, berusaha untuk merekam kegiatan kita. Puji Tuhan, hari ini saya sudah bisa melakukan perekaman terkait dengan kegiatan hari ini. Nah, hari ini sedikit saya gembira dan bahagia bisa bertemu dengan Bapak dan juga rekan-rekan yang lain yang mungkin nanti akan bergabung di room ini juga. Baik Pak Foyen, sebelum Pak Foyen melakukan coaching, jadi sebagai observer, mohon izin ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan observer yang akan Pak Foyen nanti laksanakan dengan coach-nya Pak Foyen ya? Ya, betul Pak Cik. Baik Pak Foyen, sebelum Bapak melakukan coaching, ya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam dialog coaching. Nah, yang pertama sekali, ya ada kegiatan di mana kita harus memahami dan mengetahui proses ataupun alur daripada sebuah kegiatan coaching, yaitu prosesnya itu melakukan berbasis tirta. Lalu dalam kegiatannya nanti Pak Foyen, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Foyen kembangkan dalam coaching nanti? Baik, terima kasih banyak Pak Ancik. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Ancik, sudah berusaha sejak kemarin sampai dengan saat ini. Kemudian juga sudah bersedia untuk menjadi observer pada kegiatan coaching pertama ini antara saya dengan rekan saya sebentar selaku coach. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada saat ini dengan posisi saya, yang pertama tentu adalah kompetensi saya harus menampilkan kehadiran penuh atau princess dalam coaching ini. Kemudian yang kedua, saya berusaha untuk selalu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada posisi saya. Jadi seperti itu Pak Anjik. Baiklah Pak Foyen, itu tadi ada 3 hal yang ingin dikembangkan ya Pak Foyen ya. Pertama tadi kehadiran penuh, ya kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu indikator atau tujuan seperti apa yang ingin dicapai nanti setelah Pak Foyen melakukan coaching? Baik, jadi tujuan saya setelah melakukan coaching nanti adalah bagaimana coach pada saat berdiskusi atau bercerita pada saat coaching dengan saya, maka coach ini mampu menemukan langkah-langkah yang tepat untuk mendapatkan solusi atau langkah-langkah dalam mendapatkan solusi terkait dengan masalah yang dihadapinya. Jadi itu tujuannya Pak, indikator. Baik Pak Foyen, mungkin itu saja dulu yang ingin saya sampaikan di awal kegiatan ini.
selanjutnya saya akan mengamati kegiatan coachingnya Pak Foyen dengan Ibu Yufensia nanti ya. Setelah itu baru kita mengobrol lagi terkait dengan hasil percakapannya nanti ya Pak Foyen ya. Siap Pancik, siap. Lalu selebihnya saya persilakan waktu kepada Pak Foyen dengan Ibu Yufensia untuk melakukan coaching. Silakan Pak dan Ibu Yufensia, mohon bergabung Ibu Yufensia. Baik, selamat bergabung Ibu Yufensia. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang juga Bu. Ya Ibu, tadi saya sudah melakukan beberapa percakapan singkat dengan Pak Foyen terkait dengan kegiatan kita hari ini. Selebihnya saya persilakan kepada Bapak dan Ibu berdua untuk melakukan coaching, dan di sini nanti saya mengamati kegiatan daripada Bapak Ibu. Silakan Pak Foyen dengan Ibu Yufensia. Terima kasih Pancik. Sama-sama. Ya. Selamat siang Pak Foyen. Selamat siang Ibu Yustin. Apa kabar ini Ibu Yustin? Puji Tuhan, kabar baik Pak Foyen. Sebelumnya saya minta maaf Pak Foyen sudah mengganggu waktunya Pak Foyen. Apakah Pak Foyen punya waktu sebentar saja untuk berbincang-bincang dengan saya Pak Foyen? Baik Ibu, terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Saya juga senang siang hari ini Ibu Yustin ingin berkomunikasi, ingin berbagi cerita dengan saya. Jadi intinya Ibu Yustin, saya ada waktunya untuk Ibu Yustin pada siang hari ini. Ya begitu Ibu Yustin ya. Kalau boleh tahu, ya. Ada apa Ibu Yustin ya? Ada yang bisa diceritakan? Oh ya, begini Kak Pak Foyen. Saya mau sharing sedikit terkait masalah yang saya hadapi saat ini Pak Foyen. Oh begitu, bisa Ibu Yustin, silakan Ibu Yustin ya. Begini Kak, saya berharap bahwa setelah saya berbagi masalah saya ini, nantinya saya bisa mendapat jalan keluar dari masalah yang saya hadapi saat ini Pak Foyen. Oh begitu, jadi Ibu gitu, Pak Foyen. Oke, baik. Ibu Yustin ini ceritanya ingin mencari solusi ya Bu ya, dari masalah yang Ibu Yustin hadapi saat ini. Kira-kira begitu Ibu ya? Oke, baik kalau begitu. Kira-kira kalau boleh tahu ini Ibu Yustin, masalah seperti apa yang Ibu hadapi saat ini? Jadi begini Pak, di kelas saya itu ada anak yang suka usil Pak. Dia suka mengganggu teman, suka usil, sehingga ada teman yang tidak terima diganggu, makanya terjadi keributan, terjadi perkelahian begitu Pak. Oh, jadi ada anak-anaknya Ibu ini yang suka ganggu temannya ya Bu ya, yang suka usil. Iya. Oh begitu. Iya Pak. Lalu apakah Ibu sudah mencari tahu penyebabnya? Kenapa siswa tersebut ini suka bersikap usil dengan teman-temannya? Iya sih Pak, saya coba perhatikan. Ternyata siswa ini sepertinya tuh pengen perhatian lebih. Terus dan juga kemungkinan besar dia tuh kurang memiliki nilai-nilai kesadaran dalam diri dia bahwa bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana cara menghormati orang lain, ya begitu. Oh, jadi sepertinya Bu ya. Jadi ada anak siswa yang suka usil ini karena ingin diperhatikan begitu ya Bu ya? Iya. Ingin ada perhatian lebih untuk dia. Ada perhatian lebih. Oke, baik kalau begitu. Kalau boleh tahu nih Bu Yustin, apakah Ibu sudah tahu faktor penyebabnya? Kira-kira kenapa? Ya seperti saya sudah jelaskan tadi Pak, faktor penyebabnya itu dia pengen diperhatikan lebih dan dia kurang memahami terkait nilai-nilai kebajikan dan bagaimana cara menghormati orang lain, begitu Pak. Oke. Jadi di sini anak ini ingin diperhatikan, kemudian juga anak ini juga masih kurang dalam bagaimana menghargai dan menghormati orang lain, Bu ya. Oke. Ya. Lalu kalau boleh tahu Ibu, kalau boleh tahu nih, seberapa besar harapan Ibu Yustin ini untuk siswa yang suka usil seperti yang diceritakan oleh Ibu Yustin tadi? Ya, jadi saya tuh sangat berharap Pak, semua siswa itu bisa memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, sehingga dari sikap saling menghargai ini, saling menghormati ini, bisa menciptakan situasi kelas yang nyaman, lingkungan belajar yang aman juga bagi mereka, begitu Pak. Ya. Saya tentunya sangat mendukung sekali harapan baik yang Ibu Yustin sebutkan tadi. Dan ini saya pikir juga harapan yang sangat positif. Tadi Ibu menjelaskan tentang faktor penyebab siswa yang suka usil di kelas, ya. Ya. Kira-kira ini Ibu Yustin, kekuatan atau strategi apa yang Ibu Yustin miliki untuk mengatasi masalah tersebut? Kira-kira apa kekuatannya, Bu, strateginya?
Strategi yang saya akan lakukan di sini, Pak, lebih ke pendekatan secara pribadi, Pak. Oke, Pendekatan secara pribadi dengan siswa yang bersangkutan, dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih khususnya juga saya akan melakukan pendekatan dengan orang tua, sehingga ada kerjasama dan orang tua juga bisa mendampingi anak di rumah, sehingga siswa tersebut bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, luar biasa sekali. Pendekatan yang Ibu Yestin terapkan ini, saya pikir ini yang luar biasa dan sangat positif sekali. Berarti di sini komunikasi positif, Ibu ya, baik kepada anak tersebut maupun kepada orang tuanya. Bukan begitu, Ibu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Oke, menurut Ibu Yestin, langkah yang diambil ini akan berdampak pada perubahan perilaku siswa tersebut atau bagaimana, Bu? Baik Pak, saya tuh sangat berharap ketika saya sudah melakukan pendekatan, pendampingan secara pribadi kepada siswa tersebut tuh bisa memiliki kesadaran penuh dalam diri dia sendiri bahwa tidak lagi bersikap usil, harus bisa menghargai orang lain, sehingga dia bisa diterima di lingkungan teman-temannya. Oke, harapan yang sangat positif sekali, harapan yang sangat luar biasa sekali dari Ibu Yestin terhadap anak-anak ini, luar biasa sekali, Bu, luar biasa. Kira-kira ini Ibu Yestin, kira-kira kapan Ibu Yestin akan melakukan pendekatan secara pribadi terhadap siswa yang bersangkutan ini? Untuk pendekatannya itu mungkin setiap kali ada kesempatan, Pak. Bisa di sela-sela jam kegiatan belajar dalam kelas, kemudian di saat jam istirahat atau kegiatan ekstra, saya akan mencoba melakukan pendekatan. Oke, baik. Ini rencana yang baik sekali, Ibu, karena Ibu Yestin melihat situasi yang baik sebelum melakukan pendekatan, Bu ya. Intinya setiap ada kesempatan, di situ Ibu Yestin melakukan pendekatan terhadap anak didik tersebut. Oke. Baik. Kira-kira ini Bu Yestin, apa komitmen Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Komitmen saya tuh Pak lebih ke melakukan pendekatan ini lebih konsisten. Saya lebih konsisten dalam melakukan pendekatan sampai betul-betul ada perubahan yang ditunjukkan oleh anak tersebut, melalui perubahan sikapnya anak tersebut berubah atau tidak. Makanya saya akan konsisten melakukan pendampingan sehingga terlihat ada perubahan dalam sikap atau kepribadian anak tersebut, Pak. Oke, luar biasa sekali. Berarti di sini poinnya konsisten, Ibu ya. Konsisten, Ibu secara konsisten melakukan pendekatan kepada anak didik tersebut supaya tidak terjadi lagi sikap usil atau mengganggu teman-temannya. Keren, Ibu, keren. Kira-kira siapa saja yang dilibatkan ini untuk membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini, Bu? Yang saya libatkan di sini, yang pertama itu otomatis pimpinan saya di sekolah, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, rekan guru, dan yang paling penting juga saya melibatkan orang tua, Pak. Orang tua yang saya libatkan di sini. Ya, kalau saya lihat dari komitmennya Ibu yang bisa membantu Ibu ini, tidak bisa Ibu sendirian. Ada kepala sekolah, ada orang tua, ada juga wali kelas. Jadi butuh kerjasama di sini, Bu ya. Iya. Baik, oke. Begini Bu Yestin, ini kan kita sudah berdiskusi, bercerita hampir berapa menit berlalu ini. Saya pikir juga sampai saat ini Ibu Yestin sudah menemukan solusi atau langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah yang terjadi. Bukan begitu, Ibu ya? Iya. Iya, Pak. Oke, kalau boleh saya tahu nih, bagaimana perasaannya Ibu Yestin sampai saat ini? Baik, Pak Hoyen. Jadi tentu saja perasaan saya saat ini saya lega karena saya sudah bisa berbagi cerita, berbagi masalah saya dengan Pak Foyen, sehingga saya juga bisa mendapatkan solusi, bisa mendapatkan jalan keluar yang baik dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oke, puji Tuhan. Kalau begitu Ibu, sungguh luar biasa. Saya juga sangat senang sekali karena Ibu Yestin sudah menemukan sendiri solusi daripada masalah yang dihadapi. Ya Bu ya. Oke, saya berharap semoga Ibu Yestin bisa melaksanakan apa yang sudah rencanakan tadi dengan penuh semangat ya. Iya Pak. Saya akan lebih semangat, lebih konsisten dalam mendampingi anak saya yang bersangkutan tadi, sehingga anak tersebut bisa memiliki nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam dirinya, Pak. Luar biasa sekali. Saya acungkan jempol atas semangat yang Ibu Yestin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi ini dari anak didiknya ya, supaya tidak terjadi lagi sikap usir dan selalu menanamkan nilai-nilai kebajikannya. Baik, Ibu Yestin, sebelum berakhir ini, kira-kira ada hal lain lagi yang ingin diceritakan atau yang disampaikan Ibu Yestin? Saya rasa sudah cukup Pak Foyen. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Foyen atas waktu yang
sudah mau mendengarkan Ya, ya. keluh kesah saya Pak Poyen. Terima kasih. Oke, sama-sama kalau begitu Ibu Yestin. Kalau begitu, kalau tidak ada yang diceritakan lagi, saya juga mohon pamit ya Bu ya. Mohon maaf kalau ada Ya. yang tidak berkenan selama kita diskusi sampai sejauh ini. Jadi saya mohon maaf dan saya ucapkan sampai jumpa dan selamat siang Ibu Yestin. Baik Pak Poyen, terima kasih Pak Poyen. Ya, terima kasih. Baik, Pak Foyen, saya menyampaikan pervisiat dan selamat ya. Pak Foyen tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan coachingnya Ibu Yufensia ya, Ibu Incen. Ya, betul sekali Pak. Ya, terima kasih. Oke Pak, sesuai dengan janji kita di awal tadi ya Pak Foyen ya, mohon izin Ya, ya, mohon izin saya akan menggali dan mengetahui terkait dengan hasil coaching yang Bapak dan Ibu sudah lakukan tadi ya. Tadi kan Pak Foyen sudah melakukan coaching dengan menggunakan alus Tirta. Nah, kira-kira ya menurut Pak Foyen sendiri bagaimana hasil daripada kegiatan coachingnya tadi Pak? Baik, terima kasih banyak Pak Ancik. Sebelumnya terima kasih karena sudah mengamati ya, sesi coaching yang saya lakukan dengan coach saya tadi. Terima kasih banyak. Jadi terkait dengan apa yang sudah saya lakukan pada saat coaching, tentu yang pertama tadi saya dan coach saya mengetahui apa tujuan daripada coaching yang dilakukan, terutama latar belakang masalah daripada coach saya. Kemudian setelah mengetahui tujuannya, lalu di situ saya dan coach saya mengidentifikasi kira-kira penyebab masalahnya kenapa dan juga solusinya seperti apa. Lalu setelah mendapatkan solusinya, kami sepakat untuk melakukan rencana aksi nyata yang akan dilakukan sendiri oleh Kosi. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab daripada rencana aksi nyata itu. Jadi seperti itu Pak Ancik. Oke, itu yang saya lakukan bersama saya tadi. Ya, baik. Ya, itu tadi ya dari kegiatan coaching tadi. Mungkin Pak Foyen bisa ceritakan sedikit kira-kira kompetensi apa yang Pak Foyen ingin kembangkan atau tingkatkan lagi di lain waktu lah. Oke, baik. Jadi betul sekali Pak Ancik. Saya berencana untuk di lain waktu nanti ketika ada yang melakukan coaching lagi. Jadi yang ingin saya kembangkan di sini adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Artinya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini memampukan coach ini untuk menemukan solusi, daripada masalah yang dihadapi. Jadi seperti itu Pak Ancik. Ya. Oke, ya baik Pak Foyen. Terima kasih banyak waktunya Pak Foyen. Mungkin itu saja dulu dari Terima kasih banyak Pak Ancik. Ya, mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih ya. Selamat siang. Terima kasih banyak Ancik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat siang Pak Foyen, selamat siang Ibu Incen. Apa kabar siang hari ini? Selamat siang Pak Ancik. Kabar baik, puji Tuhan. Kabar baik. Baik, setelah kita melewati beberapa tahapan-tahapan yang sedikit menguji adrenalin kita, mulai kemarin bahkan sampai malam. Dari hari ini kita coba melakukan praktek coaching kita. Di sini sebentar saya Franciscus Arman dari SDK Pandang CGP Angkatan 9 Kabupaten Manggarai Timur. Di sisi ini saya berperan sebagai observer. Lalu perkenalkan juga rekan saya dari SMA Negeri 3 Lambaleda. Boleh perkenalkan Pak? Baik, terima kasih banyak Pak Ancik. Perkenalkan saya Foyensianus Timo, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Saya kembalikan Pak Ancik. Selanjutnya silakan Ibu, boleh perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Pak Ancik. Selamat siang. Jadi perkenalkan, nama saya Ibu Yufensia Agustina Boki, biasa dipanggil Ibu Yestin. Saya CGP Angkatan 9 dari SDK Santai 2 Arbus Borong. Terima kasih Pak Ancik, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Foyen, terima kasih Ibu Incen. Baik, sebelum kita memulai kegiatan coaching kita, saya mohon izin Ibu Yufensia untuk meninggalkan ruangan ini dulu sebentar. Berhubung saya akan melakukan percakapan dulu dengan Pak Foyen. Mohon izin Ibu, Ya. Ibu mungkin bisa keluar sedikit dari ruangan. Silakan Bu. Ya. Mic-nya jangan lupa dimatikan ya Bu.
Baik, Pak Foyen, selamat siang. Selamat siang, Pancik. Bagaimana kabarnya, Pak Foyen? Puji Tuhan, Pancik, kabar baik. Kalau Pancik sendiri, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Pak Foyen. Setelah melewati perjuangan yang panjang, mulai dari kemarin sampai tadi malam, berusaha untuk merekam kegiatan kita. Puji Tuhan, hari ini saya sudah bisa melakukan perekaman terkait dengan kegiatan hari ini. Nah, hari ini sedikit saya gembira dan bahagia bisa bertemu dengan Bapak dan juga rekan-rekan yang lain yang mungkin nanti akan bergabung di room ini juga. Baik Pak Foyen, sebelum Pak Foyen melakukan coaching, jadi sebagai observer, mohon izin ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan observer yang akan Pak Foyen nanti laksanakan dengan coach-nya Pak Foyen ya? Ya, betul Pancik. Baik Pak Foyen, sebelum Bapak melakukan coaching, ya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam dialog coaching. Nah, yang pertama sekali, ya ada kegiatan di mana kita harus memahami dan mengetahui proses ataupun alur daripada sebuah kegiatan coaching, yaitu prosesnya itu melakukan berbasis tirta. Lalu dalam kegiatannya nanti Pak Foyen, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Foyen kembangkan dalam coaching nanti? Baik, terima kasih banyak Pancik. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Pancik sudah berusaha sejak kemarin sampai dengan saat ini. Kemudian juga sudah bersedia untuk menjadi observer pada kegiatan coaching pertama ini antara saya dengan rekan saya sebentar selaku coach. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada saat ini dengan posisi saya, yang pertama tentu adalah kompetisi saya harus menampilkan kehadiran penuh atau princess dalam coaching ini. Kemudian yang kedua, saya berusaha untuk selalu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada posisi saya. Jadi seperti itu, Pancik. Baiklah Pak Foyen, itu tadi ada 3 hal yang ingin dikembangkan ya Pak Foyen ya. Pertama tadi kehadiran penuh, ya kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu indikator atau tujuan seperti apa yang ingin dicapai nanti setelah Pak Foyen melakukan coaching? Baik, jadi tujuan saya setelah melakukan coaching nanti adalah bagaimana coach pada saat berdiskusi atau bercerita pada saat coaching dengan saya, maka coach ini mampu menemukan langkah-langkah yang tepat untuk mendapatkan solusi atau langkah-langkah dalam mendapatkan solusi terkait dengan masalah yang dihadapinya. Jadi itu tujuannya Pak, indikator. Baik Pak Foyen, mungkin itu saja dulu yang ingin saya sampaikan di awal kegiatan ini. Selanjutnya saya akan mengamati kegiatan coachingnya Pak Foyen dengan Ibu Yufensia nanti ya. Setelah itu baru kita mengobrol lagi terkait dengan hasil percakapannya nanti ya Pak Foyen ya. Siap Pancik, siap. Lalu selebihnya saya persilakan waktu kepada Pak Foyen dengan Ibu Yufensia untuk melakukan coaching. Silakan Pak dan Ibu Yufensia, mohon bergabung Ibu Yufensia. Baik, selamat bergabung Ibu Yufensia. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang juga Bu. Ya Ibu, tadi saya sudah melakukan beberapa percakapan singkat dengan Pak Foyen terkait dengan kegiatan kita hari ini. Selebihnya saya persilakan kepada Bapak dan Ibu berdua untuk melakukan coaching, dan di sini nanti saya mengamati kegiatan daripada Bapak Ibu. Silakan Pak Foyen dengan Ibu Yufensia. Terima kasih Pancik. Sama-sama. Ya. Selamat siang Pak Foyen. Selamat siang Ibu Yustin. Apa kabar ini Ibu Yustin? Puji Tuhan, kabar baik Pak Foyen. Sebelumnya saya minta maaf Pak Foyen sudah mengganggu waktunya Pak Foyen. Apakah Pak Foyen punya waktu sebentar saja untuk berbincang-bincang dengan saya Pak Foyen? Baik Ibu, terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Saya juga senang siang hari ini Ibu Yustin ingin berkomunikasi, ingin berbagi cerita dengan saya. Jadi intinya Ibu Yustin, saya ada waktunya untuk Ibu Yustin pada siang hari ini. Ya begitu Ibu Yustin ya. Kalau boleh tahu ada apa Ibu Yustin ya? Ada yang bisa diceritakan? Oh ya begini Pak Foyen, saya mau sharing sedikit terkait masalah yang saya hadapi saat ini Pak Foyen. Oh begitu, bisa Ibu Yustin, silakan Ibu Yustin ya. Begini Kak, setelah saya berharap bahwa setelah saya berbagi masalah saya ini,
nantinya saya bisa mendapat jalan keluar dari masalah yang saya hadapi saat ini Pak Poyen. Gitu. Oh begitu. Ada Jadi solusi Ibu gitu, Pak Poyen. Oke, baik. Ibu Yestin ini ceritanya ingin mencari solusi ya Bu ya dari masalah yang Ibu Yestin hadapi saat ini. Kira-kira begitu Ibu ya? Oke, baik. Baik kalau begitu. Kira-kira kalau boleh tahu ini Ibu Yestin, masalah seperti apa yang Ibu hadapi saat ini? Jadi begini Pak, di kelas saya itu ada anak yang suka usil Pak. Dia suka mengganggu teman, suka usil, sehingga ada teman yang tidak terima diganggu, makanya terjadi keributan, terjadi perkelahian begitu Pak. Oh jadi ada yang Oke, ada anak-anaknya Ibu ini yang suka ganggu temannya ya Bu ya, yang suka usil. Iya. Oh begitu. Iya Pak. Lalu apakah Ibu sudah mencari tahu penyebabnya? Kenapa siswa tersebut ini suka bersikap usil dengan teman-temannya? Iya sih Pak, saya coba perhatikan. Ternyata siswa ini sepertinya tuh pengen perhatian lebih. Terus dan juga kemungkinan besar dia tuh kurang memiliki nilai-nilai kesadaran dalam diri dia bahwa bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana cara menghormati orang lain, ya begitu. Oh, jadi sepertinya Bu ya. Jadi ada anak siswa yang suka usil ini karena ingin diperhatikan begitu ya Bu ya? Iya, pengen ada perhatian lebih untuk dia. Ada perhatian lebih. Oke, baik kalau begitu. Kalau boleh tahu nih Bu Yestin, apakah Ibu sudah tahu faktor penyebabnya? Kira-kira kenapa? Ya seperti saya sudah jelaskan tadi Pak, faktor penyebabnya itu dia pengen diperhatikan lebih dan dia kurang memahami terkait nilai kebajikan dan bagaimana cara menghormati orang lain, begitu Pak. Oke. Jadi di sini anak ini ingin diperhatikan, kemudian juga anak ini juga masih kurang dalam bagaimana menghargai dan menghormati orang lain, Bu ya. Ya. Lalu kalau boleh tahu Ibu, kalau boleh tahu nih, seberapa besar harapan Ibu Yestin ini untuk siswa yang suka usil seperti yang diceritakan oleh Ibu Yestin tadi? Ya, jadi saya tuh sangat berharap Pak, semua siswa itu bisa memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, sehingga dari sikap saling menghargai ini, saling menghormati ini, bisa menciptakan situasi kelas yang aman, lingkungan belajar yang aman juga bagi mereka, begitu Pak. Ya. Saya tentunya sangat mendukung sekali harapan baik yang Ibu Yestin sebutkan tadi. Dan ini saya pikir juga harapan yang sangat positif. Tadi Ibu menjelaskan tentang faktor penyebab siswa yang suka usil di kelas, ya. Ya. Kira-kira ini Ibu Yestin, kekuatan atau strategi apa yang Ibu Yestin miliki untuk mengatasi masalah tersebut? Kira-kira apa kekuatannya Bu, strateginya? Jadi strategi yang saya akan lakukan di sini Pak lebih ke pendekatan secara pribadi Pak. Oke, pendekatan secara pribadi dengan siswa yang bersangkutan, dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan, kemudian lebih khususnya juga saya akan melakukan pendekatan dengan orang tua sehingga ada kerjasama dan orang tua juga bisa mendampingi anak di rumah sehingga siswa tersebut bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, luar biasa sekali pendekatan yang Ibu Yestin terapkan ini. Saya pikir ini yang luar biasa dan sangat positif sekali. Berarti di sini komunikasi positif Ibu ya, baik kepada anak tersebut maupun kepada orang tuanya. Bukan begitu Ibu ya? Iya Pak. Iya Pak. Baik. Oke, menurut Ibu Yestin, langkah yang diambil ini akan berdampak pada perubahan perilaku siswa tersebut atau bagaimana Bu? Baik Pak, saya tuh sangat berharap ketika saya sudah melakukan pendekatan, pendampingan secara pribadi kepada siswa tersebut, siswa tersebut tuh bisa memiliki kesadaran penuh dalam diri dia sendiri bahwa tidak lagi bersikap usil, harus bisa menghargai orang lain, sehingga dia bisa diterima di lingkungan teman-temannya. Oke, harapan yang sangat positif sekali, harapan yang sangat luar biasa sekali dari Ibu Yestin terhadap anak-anak ini, luar biasa sekali Bu, luar biasa. Kira-kira ini Ibu Yestin, kira-kira kapan Ibu Yestin akan melakukan pendekatan secara pribadi terhadap siswa yang bersangkutan ini? Untuk pendekatannya itu mungkin setiap kali ada kesempatan Pak, bisa di sela-sela jam kegiatan belajar dalam kelas, kemudian di saat jam istirahat atau kegiatan ekstra, saya akan mencoba melakukan pendekatan. Oke, baik. Ini rencana yang baik sekali Ibu, karena Ibu Yestin melihat situasi yang baik sebelum melakukan pendekatan Bu ya. Intinya setiap ada kesempatan, di situ Ibu Yestin melakukan pendekatan terhadap anak didik tersebut. Oke.
Baik, kira-kira ini Bu Yestin, apa komitmen Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Komitmen saya tuh Pak lebih ke melakukan pendekatan ini lebih konsisten. Saya lebih konsisten dalam melakukan pendekatan sampai betul-betul ada perubahan yang ditunjukkan oleh anak tersebut, melalui perubahan sikapnya anak tersebut berubah atau tidak. Makanya saya akan konsisten melakukan pendampingan sehingga terlihat ada perubahan dalam sikap atau kepribadian anak tersebut, Pak. Oke, luar biasa sekali. Berarti di sini poinnya konsisten, Ibu ya. Konsisten Ibu secara konsisten melakukan pendekatan kepada anak didik tersebut supaya tidak terjadi lagi sikap usil atau mengganggu teman-temannya. Keren Ibu, keren. Pak. Kira-kira siapa saja yang dilibatkan ini untuk membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini, Bu? Yang saya libatkan di sini, yang pertama itu otomatis pimpinan saya di sekolah, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, rekan guru, dan yang paling penting juga saya melibatkan orang tua, Pak. Orang tua yang saya libatkan di sini. Ya, kalau saya dengar dari komitmennya Ibu yang bisa membantu Ibu ini, tidak bisa Ibu sendirian. Ada kepala sekolah, ada orang tua, ada juga wali kelas. Jadi Ibu kerja sama di sini, Ibu ya? Iya. Baik. Oke. Begini Bu Yestin, ini kan kita sudah berdiskusi, bercerita hampir berapa menit berlalu ini. Saya pikir juga sampai saat ini Ibu Yestin sudah menemukan solusi atau langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah yang terjadi. Bukan begitu Ibu ya? Iya. Iya Pak. Oke, kalau boleh saya tahu nih, bagaimana perasaannya Ibu Yestin sampai saat ini? Baik Pak Hoyen, jadi tentu saja perasaan saya saat ini saya lega karena saya sudah bisa berbagi cerita, berbagi masalah saya dengan Pak Foyen, sehingga saya juga bisa mendapatkan solusi, bisa mendapatkan jalan keluar yang baik dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oke, puji Tuhan. Kalau begitu Ibu, sungguh luar biasa. Saya juga sangat senang sekali karena Ibu Yestin sudah menemukan sendiri solusi daripada masalah yang dihadapi. Ya Bu ya. Oke, saya berharap semoga Ibu Yestin bisa melaksanakan apa yang sudah rencanakan tadi dengan penuh semangat ya. Iya Pak. Saya akan lebih semangat, lebih konsisten dalam mendampingi anak saya yang bersangkutan tadi, sehingga anak tersebut bisa memiliki nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam dirinya, Pak. Luar biasa sekali. Saya acungkan jempol atas semangat yang Ibu Yestin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi ini demi anak didiknya ya, supaya tidak terjadi lagi sikap usir dan selalu menanamkan nilai-nilai kebajikannya. Baik, Ibu Yestin, sebelum berakhir ini, kira-kira ada hal lain lagi yang ingin diceritakan atau yang disampaikan Ibu Yestin? Saya rasa sudah cukup Pak Foyen. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Foyen atas waktu yang sudah mau mendengarkan keluh kesah saya Pak Foyen. Terima kasih. Oke, sama-sama kalau begitu Ibu Yestin. Kalau begitu, kalau tidak ada yang diceritakan lagi, saya juga mohon pamit ya Bu ya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan selama kita diskusi sampai sejauh ini. Jadi saya mohon maaf dan saya ucapkan sampai jumpa dan selamat siang Ibu Yestin. Baik Pak Foyen, terima kasih Pak Foyen. Iya, terima kasih. Baik, Pak Foyen, saya menyampaikan pervisiat dan selamat ya. Pak Foyen tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan coachingnya Ibu Yufensia ya, Ibu Incen. Ya, betul sekali Pak. Ya, terima kasih. Oke Pak, sesuai dengan janji kita di awal tadi ya Pak Foyen ya. Mohon izin mohon izin saya akan menggali dan mengetahui terkait dengan hasil coaching yang Bapak dan Ibu sudah lakukan tadi ya. Tadi kan Pak Foyen sudah melakukan coaching dengan menggunakan alus Tirta. Nah, kira-kira ya menurut Pak Foyen sendiri bagaimana hasil daripada kegiatan coachingnya tadi Pak? Baik, terima kasih banyak Pak Ancik. Sebelumnya terima kasih karena sudah mengamati sesi coaching yang saya lakukan dengan coach saya tadi. Terima kasih banyak. Jadi terkait dengan apa yang sudah saya lakukan pada saat coaching, tentu yang pertama tadi saya dan coach saya mengetahui apa tujuan daripada coaching yang dilakukan, terutama latar belakang masalah daripada coach saya. Kemudian setelah mengetahui tujuannya, lalu di situ saya dan coach saya mengidentifikasi kira-kira penyebab masalahnya kenapa dan juga solusinya seperti apa.
Lalu setelah mendapatkan solusinya, kami sepakat untuk melakukan rencana aksi nyata yang akan dilakukan sendiri oleh Kosi. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab daripada rencana aksi nyata itu. Jadi seperti itu Pak Ancik. Oke, itu yang saya lakukan bersama saya tadi. Ya, baik. Ya, itu tadi ya dari kegiatan coaching tadi. Mungkin Pak Foyen bisa ceritakan sedikit kira-kira kompetensi apa yang Pak Foyen ingin kembangkan atau tingkatkan lagi di lain waktu lah. Oke, baik. Jadi betul sekali Pak Ancik. Saya berencana untuk di lain waktu nanti ketika ada yang melakukan coaching lagi. Jadi yang ingin saya kembangkan di sini adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Artinya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini memampukan Kosi ini untuk menemukan solusi, menemukan solusi daripada masalah yang dihadapinya. Jadi seperti itu Pak Ancik. Oke, ya baik Pak Foyen. Terima kasih banyak waktunya Pak Foyen. Mungkin itu saja dulu dari Terima kasih banyak Pak Ancik. Ya, mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih ya. Selamat siang. Terima kasih banyak Ancik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Ibu Hilaria. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, sehat. Mantap. Ya. Sesuai janji, kita akan bincang-bincang sebentar ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, yaitu akan berbicara dan Iya Bu. Ya Bu, ya baiklah, Bu. Baiklah. Nanti kita akan memakai rubrik penilaian coaching, ya Bu Yuvensia. Ya. Ya. Nanti kita akan memakai 3 kriteria ya. Yang pertama yaitu sangat baik. Iya. Iya Bu. Iya Bu. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Yuvensia di sini? Baik Ibu, jadi dari kegiatan ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach itu bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dia hadapi saat ini. Iya. Dari ketiga kompetensi tersebut, iya betul sekali ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Halo, Ibu Yuvensia. Jadi menurut saya itu adalah kesadaran penuh, Ibu. Kesadaran penuh sehingga coach saya bisa menyampaikan. Halo, Ibu. Halo, ya silakan. Halo, Ibu. Halo, ya Ibu Yuvensia silakan. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Jadi dari ketiga kompetensi ini yang ingin saya kembangkan lagi itu, ya Ibu sudah bisa dengar suara saya Bu? Sudah, silakan. Jadi kompetensi sehingga dengan kesadaran penuh ini coach saya bisa menyampaikan apa yang menjadi masalahnya
dan mencari jalan keluar dari menemukan sendiri solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke. Tadi sudah dijawab ya, kompetensi yang spesifik ingin diobservasi itu adalah kesadaran penuh. Nah, indikator apa Iya, Bu. yang ingin dicapai dan tujuan pengembangan yang diinginkan di sini, Bu Yuvensia? Jadi indikator yang ingin saya capai di sini adalah coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan langkah-langkah apa saja yang dia perlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, baik semuanya telah saya catat di sini ya. Berarti untuk mengetahui bagaimana Ibu Yuvensia mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, maka harus melakukan percakapan coaching ya. Ya, Bu. Lalu, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Yang pertama yang saya akan laksanakan pertama itu saya buat janjian dulu dengan coach. Kemudian 2 atau 3 hari kemudian kami boleh melakukan kegiatan coachingnya, Ibu. Oke, baik. Nah, di situ nanti saya akan mengamati kegiatan coaching. Setelah itu, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching ya, Bu Yuvensia. Seperti yang diharapkan. Iya. Baiklah, sekarang silakan Ibu Yuvensia berbagi pengalamannya dengan coachingnya nanti. Selamat siang, Ibu Yuvensia. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Oke, baik. Halo, Pak Yuven. Pak Foyen. Ya, Ibu. Ya. Oke. Oke, baik. Langsung sudah Baik. Ini sementara apa ini? Mungkin pengaruh jaringan jadi agak terganggu sedikit. Iya, jaringan tadi itu. Ya, tidak apa-apa. Baik. Selamat siang, Ibu Yestin. Selamat siang, Pak Foyen. Apa kabar? Puji Tuhan, Ibu, kabar baik. Oh ya, Ibu Yestin, mohon maaf ini siang-siang begini saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Apakah Ibu Yestin punya waktu untuk berbincang atau bercerita dengan saya saat ini, Bu? Oh, tidak apa-apa, Pak Foyen. Kebetulan saya juga punya waktu. Waktu saya banyak. Ada apa, Pak Foyen ya? Oke, baik. Terima kasih kalau Ibu Yestin ada waktunya. Begini, Bu, saya mau sharing nih terkait dengan ada masalah gitu yang saya hadapi di sekolah, khususnya di kelas saya, gitu. Oh, ada masalah. Kalau begitu bisa, Pak Foyen. Bisa ya. Baik. Apa yang Pak Foyen harapkan dari saya? Ya, jadi harapan saya, Ibu, setelah saya bercerita dengan Ibu Yestin sebentar ini, saya berharap mendapatkan ide atau solusi yang tepat nantinya dalam permasalahan yang saya hadapi. Gitu. Oh, begitu. Jadi Pak Foyen ingin mencari solusi ya, Pak Foyen ya, dari masalah yang Pak Foyen hadapi saat ini ya. Iya, betul sekali. Kalau begitu, kira-kira masalah seperti apa ya Pak Foyen, kalau saya boleh tahu? Masalah seperti apa yang Pak Foyen hadapi saat ini? Iya, Bu Yestin. Jadi begini, Bu. Ada beberapa siswanya saya, itu khususnya siswa di kelas 11, yang kurang bersemangat sekali untuk datang ke sekolah. Begitu. Kalau begitu ada masalahnya itu ada siswa yang kurang bersemangat datang ke sekolah ya Pak Foyen.
Iya, betul Kalau sekali, boleh Bu. tahu nih Pak Foyen, apakah Iya. Pak Foyen sudah mencari tahu nih kira Mhm. kenapa siswa tersebut kurang bersemangat datang sekolah? Eh, iya sih Bu. Jadi saya coba perhatikan ternyata penyebab anak-anak tidak semangat datang ke sekolah ini karena siswa ini setiap malam ini bermain HP sampai pada larut malam, begitu. Sehingga pada pagi harinya Oh, mereka gitu. terlambat, sehingga terlambat datang ke sekolah, begitu. Oh, oh begitu Pak Foyen. Jadi anak-anaknya malam itu main HP-nya sampai larut malam sehingga Iya, tidurnya terlambat dan paginya itu kurang bersemangat datang ke sekolah ya Pak Foyen. betul Bu, Kira-kira betul Bu. saat itu Bapak tahu tidak faktor penyebab dari anak tersebut itu apa Pak? Iya, kalau saya perhatikan faktor penyebabnya anak-anak ini karena mungkin kurangnya perhatian daripada orang tua dalam mengawasi anak-anak ketika anak-anak mereka itu bermain HP di rumah. Jadi itu saya rasa penyebab Oh, sehingga mereka ini sampai larut malam dan akhirnya bangun terlambat pagi pada pagi harinya. Berakibatlah pada anak-anak ini tidak semangat datang sekolah. Jadi kurang semangat kayaknya, kurang apa? Kurang perhatian daripada orang tua begitu, Bu. oh baik kalau begitu ya Pak Foyen. Jadi anak-anak Ya, ini kurang diperhatikan waktunya, jamnya untuk bermain HP sehingga kadang sampai larut malam, sehingga mengakibatkan paginya itu bisa bangun terlambat ya Pak Foyen ya. betul, Baik betul kalau sekali, Bu. begitu. Seberapa besar sih harapan Pak Foyen untuk Ya, siswa tersebut Pak Foyen? baik. Saya punya harapan ini, saya punya anak-anak ini jadi lebih semangat lagi untuk datang sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatian daripada orang tua terhadap anak-anak mereka ini lebih ditingkatkan lagi, khususnya pada penggunaan alat teknologi atau HP ini. Jadi perhatian daripada orang tua sangat dibutuhkan sehingga anak-anak ini tahu waktu dalam menggunakan HP itu Ibu, sehingga nanti pada akhirnya anak-anak ini akan semangat lagi datang ke sekolah, begitu. Oh, luar biasa sekali Pak Guru ya, luar biasa sekali. Saya mendukung sekali harapan baik dari Pak Foyen tadi bahwa harus Ya, ada pendampingan dari orang tua juga supaya anak-anak itu bisa membagi waktu. Baik. betul sekali. Tadi Pak Foyen menjelaskan tentang faktor penyebab siswa itu kurang bersemangat datang ke sekolah. Ya, Kira-kira Pak Foyen punya strategi apa begitu untuk mengatasi masalah tersebut? baik Ibu Yestin. Jadi pendekatan yang mungkin saya akan lakukan supaya langsung ada dampak positifnya ini adalah yang mungkin secara pribadi, secara terus-menerus saya akan melakukan pendekatan kepada peserta didik ini, melakukan komunikasi yang intens kepada anak didik, juga kepada pendekatan kepada orang tua mereka terkait dengan perhatian orang tua dalam menggunakan alat teknologi yang digunakan oleh anak-anak mereka. Jadi di sini mungkin saya lebih tingkatkan lagi komunikasi perhatian saya kepada anak-anak dan juga kepada orang tua mereka. Luar biasa sekali Pak Foyen, ini pendekatannya luar biasa. Berarti Ya, di sini Pak Foyen lebih menekankan ke komunikasi yang positif antara Pak Foyen kepada siswa dan kepada orang tua ya Pak Foyen ya. iya betul sekali, betul sekali. Menurut Pak Foyen, langkah yang diambil ini akan berdampak tidak pada perubahan perilaku siswa tersebut? Iya, saya berpikir ada dampaknya Ibu, ada dampak yang luar biasa nanti kalau misalnya hal ini saya lakukan. Apalagi tadi saya meningkatkan lagi komunikasi aktif Iya. saya terhadap
orang tua dan juga kepada anak ini. Saya yakin bahwa ini pasti nanti akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu. Wah, luar biasa sekali Pak Foyen ya. Ya. Terus kira-kira kapan nih Pak Foyen melakukan pendekatan secara pribadi dengan siswa yang bersangkutan? Itu mulai kapan kira-kira Pak? Baik Ibu. Jadi terkait dengan waktu kapan saya akan melakukan. Jadi intinya ketika saya ada waktu dan ada kesempatan untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak, dan di situ saya akan menyampaikan bahwa lebih semangat lagi datang sekolah, dan juga tolong menggunakan HP itu harus bisa atur waktu, begitu. Jadi intinya Ibu baik Pak. Ya akan melaksanakan ini pendekatan ini kepada anak-anak kapanpun itu, yang penting ada kesempatan untuk menyampaikan kepada anak, lebih khusus pada saat KBM berlangsung. Bagus Pak Foyen, rencana yang baik sekali Pak Foyen ya. Berarti Pak Foyen di sini melihat situasi yang baik dulu. Sebelum melakukan pendekatan, Pak Foyen melakukan situasi sehingga pendekatan itu bisa berjalan dengan baik. Iya. Ya Pak? Iya Ibu. Iya. Kalau boleh tahu, apa komitmen Pak Foyen untuk menyelesaikan masalah ini Pak Foyen ya? Ya, baik Ibu Yasin. Tentu saja saya akan melakukan pendekatan ini secara konsisten dan secara kontinu Ibu, sampai pada ada perubahan yang positif pada siswa saya, menjadi menjadi lebih baik lagi, menjadi mereka lebih semangat lagi untuk datang ke sekolah. Jadi saya akan secara konsisten dan secara kontinu untuk melakukan pendekatan itu kepada anak-anak saya ini. Luar biasa sekali Pak Foyen. Berarti Pak Foyen di sini harus selalu konsisten ya Pak, sehingga pendekatan itu bisa berjalan dengan baik. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira siapa saja sih yang Bapak libatkan untuk membantu Bapak dalam menjalankan komitmen ini ya Pak? Baik, tentu saja Ibu, dalam hal ini saya sadar bahwa saya tidak bisa sendirian untuk mengatasi atau untuk membuat komitmen ini. Tentu pertama saya akan melibatkan kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga, kemudian wali kelas, dan juga tentunya adalah orang tua murid, dan yang terakhir pasti anak didik itu sendiri, sehingga apa yang saya rencanakan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan saya. Seperti itu Ibu. Halo Ibu Yustin. Wah, luar biasa sekali Pak Foyen ya. Berarti di sini Pak Foyen lebih menekankan kepada kolaborasi antara betul sekali sekolah maupun dengan orang tua, sehingga pendampingan anak itu bisa berjalan dengan baik ya Pak Foyen. Betul sekali Bu. Ya. Halo? Iya, lanjut Ibu. Baik Pak. Baik Pak Foyen, dari perbincangan tadi
dari perbincangan tadi dari awal kemudian sampai saat ini setelah Pak Fuen sudah menemukan solusinya dari masalah yang Pak Fuen hadapi saat ini. Iya. Bagaimana perasaan Bapak sekarang, Pak Fuen? Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Yestin. Tentu perasaan saya sekarang sangat senang, lega, karena selama kita berdiskusi bercerita, Ibu Yestin telah mengarahkan saya, membuat saya untuk bisa menemukan langkah-langkah yang tepat atau solusi dalam mengatasi masalah yang saya hadapi. Jadi perasaan saya saat ini Ibu, saya sangat senang sekali. Halo? Nampaknya ada gangguan jaringan ini. Syukur kalau begitu ya Pak Fuen. Sungguh luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Saya sangat berharap semoga Pak Fuen bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi dengan penuh semangat ya Pak. Baik Ibu, baik. Terima kasih banyak. Saya akan semangat lagi dalam mendampingi anak-anak saya ini agar lebih semangat lagi datang ke sekolahnya. Ya. Halo? Iya. Oke. Lanjut ke Ibu. Halo Christine, lanjut Christine. Baik, kalau begitu Pak Fuen, kira-kira ada hal lain lagi yang ingin Bapak sampaikan? Ya, baik Ibu Yestin, saya rasa sudah cukup. Apakah Ibu, ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Ya, saya rasa sudah cukup Ibu Yestin. Ya, saya sangat puas, saya sangat lega dengan dengan Ibu Yestin. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan lagi? Yang ingin Bapak bicarakan lagi? Baik Ibu, baik. Terima kasih banyak. Saya rasa sudah cukup Ibu Yestin. Sudah cukup. Ya. Ya. Kalau begitu, baik kalau begitu Pak, kalau sudah ada lagi yang ingin kita bahas, saya mohon undur diri ya Pak ya. Saya mohon maaf baik, jika Bu, ada salah kata ketika kita melakukan lagi Pak Fuen. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Ibu Yestin. Selamat siang. Oke. Halo Ibu Hilaria. Halo. Langsung sudah dengan Ibu Yufensia ya, udah punya pasangan. Siap. Oke, saya kasih Martis. Ya, selamat siang Ibu Yufensia. Oke, Kakak. Nah, tadi kan Ibu Yufensia selamat siang Ibu Hilaria. Oke, selamat siang.
Nah, tadi kan Ibu Yufensia sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, ya. Ya, Bagaimana hasilnya, Ibu Yufensia? Bagaimana hasilnya? Baik Ibu, puji Tuhan hasilnya itu luar biasa sekali. Coach saya itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi saat ini, Ibu. Ya, profisiat ya Bu. Ya, karena tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa telah berhasil ya melakukan coachingnya. Nah, baiklah ya, kita langsung analisis ya ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi ya Bu Guru. Nah, ya, baik Ibu. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Yang saya lakukan tadi adalah kesadaran penuh dalam mendengarkan masalah yang disampaikan oleh coach saya, sehingga coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Ibu. Betul sekali, Bu Yufensia ya. Saya sangat sepakat dengan pernyataan dari Ibu ya. Karena saya juga sudah melihat dalam coaching tadi, Ibu sudah menunjukkan ketercapaian dari kompetensi yang ingin dikembangkan di awal. Ya, coach dan coachee sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta ya, dengan menerapkan prinsip coaching. Ya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Sudah melakukan penelitian. Sama-sama. Iya. Setelah melakukan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini, Ibu, lebih ke memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu, kepada coach saya, sehingga coach saya itu bisa terdorong untuk memecahkan masalahnya sendiri, Ibu, mencari jalan keluar dari masalahnya itu sendiri. Begitu, Ibu. Oke, sangat luar biasa ya Bu Yufensia ya. Tadi ya saat melakukan coaching ya. Kasih, Bu. Kompetensi yang dikembangkan itu adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu sudah luar biasa rencananya ya Bu. Nah, jadi kapan lagi berencana melakukan coaching? Kapan lagi? Jika ada teman yang minta saya coaching, mungkin 2 atau 3 hari ke depan saya akan melakukannya lagi. Oke, baik. Ya, sangat luar biasa ya Bu, sangat luar biasa. Nah, kita sampai di sini saja dulu ya Bu Yufensia. Saya minta maaf jika dalam kegiatan kita hari ini ada salah kata. Saya minta maaf ya Bu Yufensia. Ya. Terima kasih Ibu. Oke, lain waktu baru kita ketemu lagi. Oke, terima kasih. Selamat siang. Ibu, terima kasih Ibu. Oke. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Oke, bagaimana kabar Pak Ancik? Puji Tuhan Ibu, kabar baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan juga kabarnya baik Pak Ancik. Oke. Baik ya Pak Ancik ya, sesuai janji kita, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya Pak Ancik. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, yaitu berbicara tentang keterampilan coaching dengan menggunakan alur Tirta ya Pak. Ya Ibu. Ya, nanti Pak Guru berbicara dengan coachee
dan saya akan menjadi pengamatnya. Bukan gitu ya Pak Guru ya? Siap Ibu. Ya Ibu. Oke. Baiklah, nanti kita akan memakai rubrik penilaian ya Pak ya. Jadi nanti kita akan memakai 3 kriteria di sini, yaitu sangat baik, baik, dan perlu peningkatan ya Pak Guru ya. Ya Bu, siap Bu. Oke, lalu sekarang coba kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan saat ini Pak? Baik Ibu, ada 3 hal yang ingin saya kembangkan Ibu. Hal yang penting pertama yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu kehadiran penuh, kedua mendengarkan dengan aktif, dan ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi kira-kira itu kompetensi yang akan saya kembangkan Ibu. Oke, baik. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang Bapak ingin kembangkan secara fokus untuk proses coaching ini, Pak? Baiklah Ibu, ada 3 hal yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu tadi kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu tujuan ataupun yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Kurang-kurang seperti itu Ibu. Oke, baik ya Pak ya. Jadi semuanya sudah saya catat dengan baik ya Pak di sini ya. Ya Bu. Ya, berarti untuk mengetahui bagaimana Bapak mencapai yang diharapkan dalam kompetensi ini coaching ini, lalu kapan akan dilaksanakan percakapan coaching ya Pak? Untuk pelaksanaan coachingnya Ibu, kebetulan kita sudah berjanji, sudah melakukan janjian dengan salah satu rekan di sini. Nanti kita akan lakukannya dalam waktu berdekatan Ibu, kurang lebih seperti itu Ibu. Oke, baik kalau begitu ya. Saya akan mengamati ya Pak kegiatan coachingnya. Setelah itu saya juga akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bapak harapkan ya Pak. Oke Bu, siap Ibu. Oke, kemudian untuk sekarang waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Anci dan coachingnya untuk melaksanakan kegiatan coaching ya Pak. Saya akan mengamati. Oke Bu, terima kasih Bu untuk waktu yang diberikannya Ibu. Karena Ya, begitu ya saya Pak. dekati saya punya rekan Ibu untuk melakukan coaching Ibu. Terima kasih waktu Baik, yang diberikannya Ibu. Baik Pak, betul. Ya Pak, silakan Pak. Selamat siang Ibu Ilan. Selamat siang Pak Ancik. Bagaimana kabarnya Ibu Ilan? Puji Tuhan, kabar baik Pak. Oke, baik Ibu Ilan ya. Sesuai dengan janji kita kemarin itu, hari ini kita melakukan coaching ya Ibu ya. Ya Pak. Baik Ibu Ilan, pertama sekali saya menyampaikan syukur kepada Tuhan ya, karena hari ini kita boleh bertemu walaupun lewat virtual ini. Kira-kira Ibu Ilan, apa tujuan dari pertemuan untuk hari ini Ibu Ilan? Ya baik Pak, tujuan dari pertemuan hari ini Pak, agar saya bisa menemukan cara supaya tidak lagi terlambat ke sekolah, walaupun tetap mengantar anak ke sekolah. Oke, baiklah Ibu Ilan ya. Jadi Ibu Ilan sudah sampaikan bahwa tujuannya adalah supaya bisa menemukan cara agar tidak lagi terlambat ke sekolah. Lalu Ibu Ilan, apa saja rencana yang sudah dibuat oleh Ibu Ilan? Baik Pak, ada beberapa rencana yang saya buat.
Yang pertama, saya berencana mengusulkan kepada kepala sekolah anak saya, ya, kepala sekolah dari anak saya, agar penjaga sekolah berada di sekolah sebelum pukul 7, sehingga anak saya tidak merasa takut karena sendirian. Yang kedua, mengajarkan anak agar tidak perlu takut sendirian jika tidak ada orang lain saat tiba di sekolah sebelum pukul 7. Dan yang ketiga, setelah mengantar anak ke sekolah, saya melanjutkan perjalanan ke sekolah saya sehingga tiba di sekolah itu tepat pukul 7. Oh, begitu ya Ibu Ilak ya. Berarti alasan Ibu Ilak agak terlambat mengantar anak ke sekolahnya ya, karena sekolahnya belum ada orang ya Ibu ya. Iya Pak. Tadi Ibu Ilak sudah menyampaikan rencana yang luar biasa ya Ibu Ilak ya. Lalu apa tujuan akhir yang sudah Ibu Ilak perkirakan? Tujuan akhirnya Pak, agar saya bisa tiba di sekolah pada pukul 7 dan tidak terlambat lagi Pak. Oke Ibu Ilak ya. Ibu Ilak tadi menyebutkan bahwa tujuan akhirnya adalah agar bisa tiba di sekolah tepat pada pukul 7 dan tidak terlambat lagi ya Ibu Ilak ya. Lalu Ibu Ilak, apakah sudah ada perkiraan keberhasilan atau presentasi keberhasilan dari rencana yang Ibu Ilak sudah sampaikan tadi Ibu Ilak? Ya, sudah Pak, sekitar ya 90% lah Pak, seperti itu. Luar biasa sekali Ibu Ilak ya. Presentasi keberhasilannya itu adalah 90% ya Ibu Ilak ya. Lalu presentasi yang sangat tinggi itu Ibu Ilak. Nah, lalu apa rencana yang akan dibuat oleh Ibu Ilak ya? Sudah benar-benar matang. Iya Pak, benar-benar matang. Baik, terima kasih Ibu Ilak ya. Tadi Ibu Ilak sudah menyebutkan bahwa ya Ibu sudah memiliki rencana yang sangat matang untuk menyelesaikan masalah yang Ibu Ilak sedang hadapi sekarang. Lalu kira-kira kesempatan apa yang Ibu Ilak sudah miliki saat ini? Baik Pak, kesempatan yang sudah saya miliki sekarang Pak, yang pertama itu telah menyampaikan usulan kepada kepala sekolah anak saya. Yang kedua, membiasakan anak saya agar tidak takut sendirian. Dan yang ketiga, saya telah menyampaikan alasan keterlambatan dan rencana saya kepada kepala sekolah saya, Pak. Oke, luar biasa ya. Kesempatannya adalah telah menyampaikan usulannya kepada kepala sekolah. Nah, selain itu juga membiasakan agar anak tidak takut sendirian dan telah menyampaikan alasan keterlambatan dan juga rencana kepada kepala sekolah. Begitu kan ya Ibu Ilak ya? Iya Pak. Oke, Betul. baik. Dari skala 1 sampai 5 Ibu Ilak, kira-kira posisi pencapaiannya Ibu Ilak itu di mana Ibu Ilak? Kalau dari skala 1 sampai 5 Pak, itu posisinya itu berada di 4 Pak. Posisi Skala 4. Oke, posisi Ya, 4 Pak. ya Ibu Ilak ya. Ya Pak. Oke, baik. Bagus sekali itu Ibu Ilak. Sekarang ya, mantap sekali karena berada di skala 4. Lalu apa saja kekuatan yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan itu Ibu Ilak? Ya baik Pak, kekuatan yang sudah saya miliki sekarang, yang pertama, kepala sekolah dan penjaga sekolah adalah teman baik saya, sehingga ya, dapat menyampaikan usulan agar penjaga sekolah berada di sekolah sebelum pukul 7 Pak. Terus yang kedua, anak saya cenderung menuruti saya, termasuk ya jika mengajarkan bahwa dia tidak perlu takut jika berada sendirian di sekolah pada saat saya mengantarnya itu sebelum pukul 7 Pak. Dan yang ketiga, saya dapat membangun komunikasi yang baik dengan kepala sekolah saya Pak.
Oke, baik. Bisa disebutkan bahwa kekuatan Ibu Wilak itu, ya, yang dimiliki Ibu Wilak itu sekarang berasal dari kepala sekolah dan penjaga sekolah anaknya Ibu Wilak ya, serta kepala sekolah sendiri ya Ibu Wilak ya. Baik. Lalu apakah ada beberapa peluang yang bisa diambil saat terjadi masalah nanti itu? Ya Pak, peluang yang bisa diambil saat terjadi masalah adalah saya dapat merefleksikan pelaksanaan rencana saya dan sedang memperbaiki. Oke, jadi peluang yang didapat itu jika terjadi masalah adalah dapat dijadikan pembelajaran untuk memperbaiki pelaksanaan rencana ya Ibu Wilak ya. Lalu apa saja hambatan yang mungkin menghalangi Ibu Wilak dalam meraih tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya? Ya, hambatannya adalah ketika di pagi hari ada hal lain yang terpaksa membuat saya terlambat ke sekolah. Oke, itu jika ada sebuah hambatan yang mengalami tujuan Ibu Wilak tadi, Ibu Wilak sudah memiliki opsi atau solusi yang dapat digunakan. Solusi yang saya gunakan itu menambah jam pembelajaran jika saya terlambat. Oke, baiklah Ibu Wilak. Ibu Wilak sudah menceritakan hambatan dan solusinya Ibu Wilak ya. Lalu Ibu Wilak, kira-kira rencana apa yang menjadi utama dan prioritas dalam mencapai tujuan Ibu Wilak? Ya, rencana utamanya Pak agar tidak lagi terlambat ke sekolah, yang walaupun kita mengantar anak sekolahnya, yang pertama mengusulkan kepada kepala sekolah anak saya agar penjaga sekolah bisa berada di sekolah sebelum pukul 7. Yang kedua itu bisa mengajarkan anak saya agar tidak perlu takut kemudian jika tidak ada orang lain saat di sekolah sebelum pukul 7. Dan yang ketiga, setelah mengantar anak ke sekolah, saya bisa melanjut perjalanan sekolah saya sehingga bisa tiba pukul 7 dan tidak terlambat lagi. Luar biasa Ibu. Ibu Wilak memiliki rencana utama yang sangat komplit ya, agar tidak lagi terlambat ke sekolah. Baiklah, kira-kira apakah ada skala prioritas dalam pencapaian tujuannya ini Ibu? Ya, skala prioritas agar tujuan dicapai adalah bertanya kepada kepala sekolah anak saya agar menjaga sekolah ada di sekolah. Dan setelah mengajarkan anak sekolah, saya melanjutkan perjalanan bangsa ya, sehingga bisa tiba pukul 7 dengan Oke, jadi skala prioritas untuk mencapai tujuan menjadi 2 ya Ibu ya. Lalu apa strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan itu? Ya, strategi yang saya gunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan, yang pertama itu selalu berkomunikasi dengan kepala sekolah dan penjaga sekolah agar tetap mengantar anak saya sebelum pukul 7, sehingga setelah itu saya pun bisa langsung ke sekolah saya dan tidak terlambat lagi. Yang kedua, saya bisa menyampaikan alasan keterlambatan kepada kepala sekolah saya dan juga menyampaikan rencana yang sudah dibuat. Wow, itu strategi yang sangat luar biasa Ibu ya. Baik Ibu Wilak, jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini berapa lama ya? Apakah jangka pendek atau jangka panjang? Jangka waktu yang saya gunakan di sini Pak adalah jangka pendek, yaitu dalam Oke, jadi jangka waktu untuk mencapai tujuannya adalah jangka pendek ya Ibu ya, yaitu sebulan, kurang lebih seperti itu ya Ibu ya. Lalu, oke, baik.
apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan tujuan yang sudah dibuat, Ibu? Ya, Pak. Gambaran ukuran keberhasilan ketika saya tiba di sekolah pada pukul 7 setelah mengantar anak saya, Pak. Oke, ya. Itu motivasi berhasilnya sangat tinggi, Bu. Lalu upaya apa yang Ibu lakukan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya gangguan, Ibu? Baik, Pak. Upaya yang saya lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan itu adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah, penjaga sekolah, dan anak saya agar membantu menyukseskan tujuan. Oke, jadi kepala sekolah, penjaga sekolah, dan anak adalah orang yang dilibatkan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya gangguan, ya, Ibu, ya? Ya, Pak. Oke, Ibu Ilak, kira-kira apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya, Ibu? Baik, Pak, yang harus saya perhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu memastikan bahwa telah berkomunikasi sebelum menemui kepala sekolah dari anak saya. Oke, ya, terima kasih ya Ibu Ilak ya. Tadi disampaikan bahwa yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana itu, yang harus dibuat sebelumnya, yaitu berkomunikasi dengan kepala sekolah dari Ibu Ilak ya, Ibu ya, anak dari Ibu Ilak ya, Ibu. Kan begitu kan, Ibu ya. Oke, lalu komitmen Ibu Ilak buat rencana aksinya kira-kira kemudian apa komitmennya, Ibu Ilak ya, untuk rencana aksinya, Ibu? Baik, Pak, komitmen yang saya buat untuk rencana aksi agar tidak melanjutkan sekolah, ya, walaupun tetap mengantar anak kita. Nah, yang pertama itu mengusulkan kepada kepala sekolah anak saya agar penjaga sekolah sudah berada di sekolah itu tepat pukul 7, Pak, atau sebelum pukul 7. Yang kedua, mengajarkan anak saya agar tidak perlu takut sendirian jika tidak ada orang lain saat kita di sekolah sebelum pukul 7. Dan yang ketiga, setelah mengantar anak saya ke sekolah, saya bisa melanjutkan perjalanan sekolah saya sehingga pukul 7 sekolah. Oke, itu komitmen yang sangat bagus. Mudah-mudahan bisa diterapkan nantinya ya, Bu ya. Lalu siapa dan apa yang membuat Ibu Ilak bertahan dalam menjaga komitmen? Oke, baik, Pak. Siapa dan apa yang membuat saya bertahan dalam menjaga komitmen? Yang pertama itu adalah kepala sekolah dan penjaga anak saya yang mau berkebutuhan agar berada di sekolah itu. Dan yang kedua adalah kepala sekolah saya agar memahami alasan dan juga mendukung kita. Baiklah, tadi Ibu Ilak menyampaikan bahwa yang dapat membantu Ibu Ilak itu dalam menjaga komitmen adalah kepala sekolah dan juga penjaga sekolah ya, Ibu Ilak ya. Lalu bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini nanti, Ibu? Pak, tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini, ya, saya berharap Pak selalu mendukung saya dalam mengimplementasikan rencana ini. Oke, baiklah. Saya pasti akan mendukung dalam mengimplementasikan rencana ini ya, Ibu Ilak ya. Karena tujuan dari rencana yang telah Ibu Ilak sampaikan tadi itu sangat mulia, yaitu agar Ibu Ilak tidak terlambat lagi datang di sekolah, Ibu Ilak ya. Lalu
apakah Ibu Ilak berani bertanggung jawab atas komitmen yang Ibu Ilak sudah buatkan ini? Iya Pak, saya berani. Luar biasa sekali. Oke, luar biasa sekali Ibu Ilak. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pertemuan kita ya Ibu Ilak ya. Tadi Ibu Ilak sudah menceritakan semua rencana baiknya. Saya sangat mengapresiasikannya Ibu Ilak. Lalu kira-kira apa kesimpulan dan pelajaran yang diperoleh dari sesi coaching ini tadi Ibu Ilak? Baik Pak, terima kasih. Kesimpulan dan pelajaran yang diperoleh dari sesi coaching hari ini Pak. Awalnya saya belum menemukan jawaban yang tepat terkait cara agar tidak lagi berangkat ke sekolah, walaupun ya tetap mengantar anak saya ke sekolahnya. Nah, berkat proses coaching yang efektif ini, saya pun memiliki rencana yang dapat membuat saya tidak lagi berangkat sekolah. Nah, pembelajaran yang saya peroleh ini, saya harus tetap profesional dalam bertugas, Pak, dan peduli dengan urusan keluarga juga. Terima kasih, Pak. Oke, ya baik Ibu. Terima kasih banyak sudah bersama saya di siang hari ini. Terakhir Ibu Ilak, dari hati yang dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama coaching tadi ada kesalahan ataupun tindakan yang tidak menyenangkan hati Ibu Ilak ya Ibu Ilak ya. Sekali lagi saya mohon maaf Ibu Ilak. Sekian dari saya dan terima kasih Ibu Ilak. Terima kasih banyak Pak sudah mendampingi saya untuk saya bisa menemukan masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak Pak. Selamat Oke. siang. Yo, selamat siang Ibu.